Selamat pagi jemaat yang dikasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kembali. Meskipun 1,5 bulan kita sudah beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Tapi kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita tetap diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk boleh beribadah. Saya percaya di dalam hati kita ada satu kerinduan untuk boleh beribadah bersama. Satu saat kita boleh datang bersama-sama di dalam rumah Tuhan, boleh beribadah. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengambil waktu boleh bersaat teduh. Amin. Mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Wahyu 4 ayat 8. Saudara, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Suci, suci, suci. Dari KPPK nomor 60. Di sini ada 4 bait. Kita akan nyanyikan 4 bait ini. Suci
akan berdoa. Saudara, mari dengan sehati kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur atas penyertaan dan pimpinan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin kami hari lepas hari. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Bapa di dalam surga, kami juga mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami kembali boleh bersama-sama beribadah. Kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Sekali lagi biarlah firman-Mu boleh berbicara kepada kami, yang boleh menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dimanapun pada pagi hari ini, di seluruh pelosok muka bumi ini, bahkan gereja-gereja Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang datang beribadah, Engkau juga yang menyertai dan memimpin mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk situasi keamanan, situasi cuaca, bahkan situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Kami mengucap syukur, biarlah semua ini boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Engkau berkati setiap jemaat-Mu juga, mereka yang dalam kondisi lemah tubuh, mereka yang terbaring sakit, mereka yang membutuhkan kekuatan pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang pulihkan mereka. Engkau berkati juga bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang saat ini dihadapi. Kami percaya Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Berkati juga para pemimpin kami. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan di dalam mereka mengambil setiap kebijakan, setiap keputusan bagi kepentingan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk situasi keamanan yang saat ini ya Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi atas bangsa kami ini. Kami percaya sekali lagi, biarlah belas kasihan Tuhan boleh Tuhan nyatakan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama boleh membaca Alkitab. Alkitab yang adalah firman Tuhan ini. Saya yakin saudara di rumah juga mempunyai Alkitab. Mari kita ambil Alkitab kita. Kita buka bersama-sama dan kita boleh mengikutinya. Saya akan membacakan Alkitab ini dari Yesaya pasalnya yang ke-6 ayat 1 hingga 13. Yesaya pasalnya yang ke-6 ayat 1 hingga 13. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir.
namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggapi jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Kemudian aku bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditetap. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang tulus." Amin. Firman yang sudah kita baca, firman Tuhan ini biarlah boleh mengingatkan kepada kita, menolong kita, menginspirasi kita, dan mempengaruhi hidup kita. Saudara, pada pagi hari ini kita ada kesempatan untuk mendengar satu pujian. Tidak seperti biasa kalau paduan suara, pujian di depan, tapi kita akan bersama-sama mendengarkan satu paduan suara virtual. Paduan suara virtual GSL Sunter dengan judul People Need the Lord. Mereka membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, ada tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan luka. Namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berluka, mereka berluka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka, mereka berluka. Tidakkah kau sadari mereka berluka?
kasihnya mencelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasihnya. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan bersama satu pujian ini. Biarlah segala umat manusia mereka boleh berseru kepada Tuhan. Mereka memerlukan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Rudi Mega. Satu firman Tuhan dengan tema panggilan kasih karunia. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita, memuji Tuhan dari KPPK nomor 68. KPPK nomor 68. Terpujilah nama Yesus. Kita ada 4 ayat di sini, kita akan nyanyikan 4 ayat ini semua. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud. Sembahkan mahkotamu yang beri hormat.
Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, kita bersyukur pada pagi hari ini sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama untuk kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Baik saudara, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama tadi sudah kita baca di dalam pertanggapan kita. Saudara, saya mengajak kita untuk kita boleh bersama-sama kita memperhatikan kembali saudara apa yang sudah kita baca tadi. Yesaya pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Yesaya mendapat panggilan Allah. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu katanya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah, yang menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap, jangan. Buatlah hati bangsa itu keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita, berbahagialah bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, serta menjalankan firman-Nya. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman ini, saya mengajak kita untuk kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita mohon Roh Kudus untuk memimpin di dalam pemberitaan firman ini. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur. Pada pagi hari ini sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus menolong kami, menguatkan kami, mencelikan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau saudara saya bertanya kepada saudara di awal daripada perenungan firman Tuhan kita, saudara saya menyebutkan nama Saulus. Saudara, apa kira-kira yang ada di dalam benak pikiran saudara mengenai nama Saulus ini, saudara?
Lalu apa pula yang saudara pikirkan jikalau saya menyebutkan nama Paulus? Ya saudara, tentu saudara akan langsung melihat bahwa kedua nama ini mengarah kepada satu pribadi saudara. Mengarah kepada satu pribadi, satu orang saja. Memang saudara, Saulus adalah seorang penganiaya jemaat terbesar di zamannya. Dan Paulus adalah Rasul Kristus yang sangat mengasihi Kristus dan juga sangat mengasihi orang percaya. Tetapi saudara, kedua karakter yang kontras ini ada dalam satu diri orang saja. Mungkin ada di antara saudara yang sampai saat ini masih merasa heran akan perubahan yang ajaib. Dan kalau saudara menanyakannya kepada saya, bagaimana mungkin Saulus, si pembenci Injil ini, tiba-tiba berbalik saudara menjadi Paulus, si pemberita Injil? Maka saudara, secara singkat saya akan menjawab dengan dua kata saja, yaitu kasih karunia. Saudara, karena kasih karunialah Allah mengubahkan Saulus. Ketika dalam perjalanan menuju Damsyik, Allah menghampirinya, Allah berbicara dengannya, dan Allah membutakan matanya. Lalu juga Allah yang menyembuhkan dia. Maka kemudian Allah juga yang memilih si pembenci ini menjadi alat pemberitaan Injil baginya. Saudara, coba bayangkan saudara, bagaimana tokoh dengan alis terangkat dan pedang teracung ini menjadi pribadi yang dengan hati tertunduk. Tebasan pedang yang membunuh banyak orang menjadi goresan pena yang tajam dan membangunkan. Itulah saudara panggilan kasih karunia Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesaya dan Paulus mempunyai kesamaan. Keduanya memperoleh kasih karunia yang sama dari Allah saudara. Kedua tokoh ini dilahirkan dengan panggilan masing-masing dan menerima langsung penyataan Allah untuk pelayanan mereka. Saudara, Yesaya menerima penglihatan dan Paulus mendengar. Keduanya juga menerima tanda pengampunan dari Allah, hingga jadilah mereka pelayan yang setia yang mengikuti apa yang Allah kehendaki dalam hidup mereka. Saudara, belajar dari apa yang dialami oleh Yesaya. Saya percaya bahwa jika seseorang mengerti bahwa panggilan yang datang kepadanya adalah panggilan yang berdasarkan kasih karunia semata, maka hidupnya saudara akan terdorong untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang setia. Untuk mempunyai pengertian sampai ke sana, saudara, mari kita melihat bersama-sama 3 tindakan Allah kepada kita yang hanya dimungkinkan oleh karena kasih karunia-Nya semata. Yang pertama saudara yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu hanya karena kasih karunia Allah menyatakan dirinya. Saudara, perhatikan di ayat yang pertama saudara. Saudara, saat menerima penglihatan ilahi ini, kemudian kemungkinan Yesaya berada pada situasi, berada dalam suasana hati yang gelisah, bahkan bingung. Ia mengingat saudara bagaimana 3 tahun sebelumnya Raja Kerajaan Israel, yaitu Yerobeam II, terlebih dahulu meninggal dunia. Dan kemudian saudara terjadi kekacauan yang cukup besar dalam perebutan tata kerajaan. Dan sekarang Raja Kerajaan Yehuda, yaitu Uzia, meninggal dunia. Saudara, bisa jadi Yesaya merisaukan kalau hal yang sama akan terulang lagi. Kita tahu saudara bagaimana ketika Yerobeam dan Uzia masih berkuasa, kedua kerajaan ini dapat hidup dalam kedamaian. Bahkan saudara, Uzia dapat melakukan banyak hal yang membangun Yehuda menjadi satu kerajaan yang sejahtera. Apakah masih akan terus berlangsung keadaan yang seperti ini? Pertanyaan inilah saudara yang mengganggu pikiran daripada Yesaya.
Saudara, dalam suasana hati yang seperti ini, Yesaya mencoba mencari kehendak Allah. Ketika dia berada di dalam bait suci Allah itulah, saudara, Yesaya dengan kasih karunia menerima penyataan daripada Allah. Uzia meninggalkan tatanya dalam keadaan kosong. Tetapi Allah menyatakan dirinya dengan duduk di atas tahtanya yang kekal. Raja-raja dunia boleh berlalu, tetapi kemuliaan itu tidak pernah turun dari tatanya. Saudara, Allah menyatakan dirinya sebagai jawaban atas kegelisahan daripada Yesaya, bukan tanpa perencanaan. Ini semua ada dalam rencana Allah yang begitu indah. Perhatikan saudara, bahwa ketika Yesaya mencemaskan keadaan Yehuda, Allah menyatakan dirinya dan berkata, "Hai hambaku Yesaya, janganlah cemas akan kerajaan dunia ini. Ingatlah, akan ada waktunya semua itu akan berlalu. Arahkanlah pandanganmu kepada kerajaanku dan temukanlah, tidak ada kecemasan di dalamnya, dan kamu telah mempunyai bagian dalam kerajaanku ini." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah inti dari pernyataan Allah. Ketika ia menempatkan dirinya jauh dari kita, Allah tidak pernah menyembunyikan diri di tempat yang tidak dapat kita temui. Pintu kepada Allah selalu terbuka lebar. Bahkan kenyataannya saudara, kita seringkali tidak sempat beranjak dari tempat duduk kita untuk mencari Tuhan, karena ia lebih dulu menghampiri. Saudara, seperti apa yang terjadi pada Yesaya, saudara? Dia melihat Allah pada saat ia membutuhkannya untuk menguatkan dan menstabilkan emosinya. Saudara, saat kita membutuhkan Tuhan, karena Dialah sumber segala sesuatu yang kita perlukan. Dan kapanpun saudara membutuhkannya, ingatlah, Ia selalu beserta kita. Jika ada sesuatu saudara yang membuat kita merasa seakan-akan Tuhan itu jauh, satu-satunya hal yang perlu kita selidiki sesungguhnya bukanlah Tuhan, tetapi diri kita, saudara. Adakah hati kita sungguh-sungguh telah menyediakan tempat yang istimewa bagi Tuhan? Penting saudara bagi kita untuk menempatkan Tuhan di tempat yang selayaknya. Ia dapatkan di hati agar ia dapat benar-benar leluasa menolong kita, saudara. Itulah kasih karunia-Nya. Ia menyatakan dirinya, saudara, kepada kita. Itu yang pertama, saudara. Dan saudara, yang kedua, saudara, yang bisa kita pelajari yaitu dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Hanya karena kasih karunia Allah menyatakan pengampunan tak bersyaratnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, dia tersentak seketika. Saudara, saya membayangkan penglihatan yang luar biasa ini membuat gerakan kakinya, saudara, mulai terjatuh ke belakang beberapa langkah, saudara. Dengan mimik wajah yang berubah dan nafas yang tertahan. Saudara, Yesaya mengharapkan yang namanya pertolongan Tuhan, tetapi bukan itu yang dia bayangkan. Ungkapan celaka yang keluar dari mulutnya menggambarkan betapa dia bersadar, saudara, bahwa ketidaklayakannya dia, saudara. Kita tidak mungkin dapat melihat Tuhan tanpa juga menyadari akan dosa-dosa pribadi kita. Saudara, ketika Yesaya sadar tidak ada lagi yang dapat disembunyikan di hadapan Tuhan, saudara, mari kita bayangkan jika saudara dan saya, kita berada pada posisi yang sama seperti Yesaya pada saat itu, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesaya dan kita semua telah berdosa di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menjadikan kita, diri kita, murni, saudara, tanpa dosa. Sadar atau tidak, setiap saat dosa dapat kita lakukan. Masalah dosa telah ada sejak Adam jatuh sampai saat ini. Dan masalah ini tetaplah merupakan masalah manusia yang terbesar
walaupun zaman telah berputar seiring waktu sampai ketika saudara dan saya bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini, tidak ada saudara yang dapat menghentikan masalah ini. Saudara, Yesaya ketika melihat kemuliaan Tuhan, dia segera menyatakan kalimat, "Karena aku seorang yang najis bibir." Saudara, dia langsung secara cepat mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dan lihatlah saudara bagaimana seorang daripada serafim itu terbang menghampirinya dengan bara menyala di tangannya. Kemudian saudara, ia menyentuhkan bara itu ke mulut Yesaya dan menyatakan bahwa dosanya telah dihapuskan. Saudara, Allah telah menyiapkan saudara kasih karunia-Nya bagi Yesaya sebelumnya. Bagi Yesaya mengakui dosanya, Allah segera mengampuni dia. Tidak ada tuntutan yang Allah berikan untuk mengampuni dosa Yesaya. Tidak ada syarat-syarat yang harus ia perhatikan. Tidak ada formulir pernyataan yang harus Yesaya tanda tangani. Bahkan saudara, juga tidak ada denda untuk setiap pelanggaran yang telah dilakukan oleh Yesaya, saudara. Saudara, saya pribadi bahkan tidak menemukan sepatah kata pun yang Tuhan ucapkan sebelum bara itu menyentuh bibir Yesaya. Saudara, inilah wujud dari kasih karunia Allah yang mengampuni dosa pribadi setiap orang tanpa syarat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah cerita selama perang Spanyol melawan Amerika, saudara. Theodore Roosevelt datang ke tempat seorang wanita yang bernama Clara Barton dari Palang Merah, saudara, untuk membeli obat-obatan yang ia perlukan untuk banyak anak buahnya, saudara, yang pada waktu itu sedang sakit dan terluka. Dan saudara, sangat mengejutkan sekali, pembelian ini ternyata tidak dikabulkan oleh Clara Barton. Roosevelt merasa sangat sedih dan dia mencoba menanyakan, bagaimana saya bisa mendapatkan barang-barang ini? Saya harus mempunyai cukup makanan dan obat-obatan untuk anak buah saya, rekan-rekan saya yang saat ini sedang sakit. Tetapi saudara, apa yang dijawab oleh Clara Barton, saudara? Clara menjawabnya, Anda hanya perlu memintanya saja. Hanya perlu memintanya saja. Dan kemudian saudara, apa yang dikatakan oleh Roosevelt, kalau begitu saya sungguh-sungguh ingin meminta barang-barang ini. Saudara, segera ia menyelesaikan kalimatnya, saudara. Kemudian dia mendapatkan apa yang dia perlukan. Saudara, ia menerima dengan kasih karunia, bukan karena dengan membelinya, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak diselamatkan karena perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Tidak, saudara. Satu-satunya alasan yang dibutuhkan agar kita diselamatkan adalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita pribadi. Saudara, dengan memahami prinsip kasih karunia ini dengan jelas, maka kita menyadari, saudara, betapa Allah mengasihi kita, saudara. Ia hanya ingin kita pulang. Ia hanya ingin kita datang kepada tempat yang sudah Dia sediakan bagi kita. Dan saudara, Ia telah menyatakan satu-satunya jalan bagi kita agar kita tidak mudah tersesat. Cukup, saudara, dengan percaya kepada Dia. Dan kita mendapatkan bagian dalam kerajaan itu. Itulah kasih karunia. Ia mengampuni dosa, saudara, tanpa syarat. Saudara, yang ketiga, saudara, yang bisa kita pelajari dari ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Hanya karena kasih karunia Allah menyatakan kehendaknya.
Saudara, di ayatnya yang sebelumnya, pada ayat yang ke-8, Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dan segera saudara, setelah Tuhan selesai berbicara, Yesaya tanpa ragu mengajukan dirinya untuk menjadi pembawa berita yang Tuhan butuhkan. Saudara, perhatikan apa yang Yesaya serukan. Ini aku, utuslah aku. Saudara, tidak ada sedikit pun keraguan dalam kata-kata ini. Tidak terlihat dahi yang mengerut untuk berpikir sejenak pun, saudara, tidak ada. Yesaya berhasil mengatakan sesingkat mungkin dengan tujuan yang sangat jelas. Ia rela Tuhan pakai menjadi pembawa berita itu. Mungkin saudara di antara kita ada yang merasa Yesaya terlalu emosional, saudara, pada waktu itu, saudara. Bahkan mungkin ada yang bertanya dalam hati, bagaimana mungkin ia begitu saja mengajukan dirinya, padahal ia belum tahu apa-apa mengenai pelayanan yang harus dia kerjakan. Saudara, Yesaya memang belum tahu, saudara, apa yang akan dia kerjakan. Namun, ia bukannya bodoh ketika mengajukan dirinya secepat itu. Sesungguhnya saudara, penglihatan yang diterimanya sebelumnya telah membawanya kepada penglihatan yang lain yang jauh, saudara, ke depan. Ia melihat Yehuda yang membutuhkan pelayanannya sebagai pemberita yang besar itu. Yehuda yang dari ayat yang ke-5b dikatakan sebagai bangsa yang najis bibir, bangsa yang penuh dengan dosa lidah yang tak dapat disangkali, saudara. Bangsa yang begitu jauh dari Tuhan. Yehuda inilah, saudara, yang membutuhkan seorang pembawa berita firman Tuhan. Saudara, konsekuensi dari pengudusan dan pengampunan Tuhan adalah sesuatu hal yang unik di dalam pengalaman seorang nabi, saudara. Saudara, berbeda dengan Musa, berbeda dengan Yeremia yang menolak pelayanan karena perasaan ketidakmampuan mereka. Yesaya, saudara, dengan sukarela, dengan spontan dia memberikan diri untuk diutus. Saudara, ia diliputi perasaan yang penuh dengan ucapan syukur. Baginya Allah telah memeliharanya di masa lalu, tentu Allah juga akan memelihara dia di masa yang akan datang, saudara. Saudara, Tuhan telah melupakan dosa masa lalunya, dan ini adalah kesempatan baginya untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Tuhan kemudian mengemukakan apa yang Tuhan ingin Yesaya kerjakan. Saudara, benar, saudara, di dalam pelayanan yang harus dikerjakan bukanlah pelayanan yang mudah. Bahkan, saudara, secara ekstrim dapat dikatakan ini sesuatu hal yang tidak mungkin, impossible, mustahil, saudara. Di mana ia akan berseru kepada bangsa itu, namun karena memang dasarnya telah menjadi hati yang keras, sehingga tidak ada seorang pun yang akan mendengarkannya sebagai nabi Tuhan. Saudara, Yesaya tidak akan dipuja-puja, Yesaya tidak akan dimanja, Yesaya tidak akan disanjung, Yesaya tidak akan disayang, saudara. Dia justru akan memainkan peranan sebagai seorang pelayan yang ditolak. Namun demikian, saudara, Yesaya tetap mengerjakan tugas pelayanan ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai mana Yesaya kita mempunyai panggilan, saudara, hidup yang harus kita kerjakan. Sekalipun panggilan kita, masing-masing kita ini berbeda-beda, satu dengan yang lain berbeda, saudara. Mungkin ada mereka yang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan di dalam melayani secara full time. Ada juga mungkin mereka yang dipanggil menjadi seorang dokter. Mungkin ada di antara mereka yang dipanggil menjadi seorang pengacara, saudara. Mungkin ada di antara mereka yang dipanggil menjadi pengusaha, saudara. Dan lain-lain, saudara. Saudara, izinkan, saudara, mari kita bersama-sama memperhatikan, saudara, setiap panggilan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara,
untuk kita kerjakan. Itulah panggilan kita. Mari saudara, kita membuka hati kita untuk kita menemukan panggilan Tuhan. Cari dan temukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan saat ini. Jikalau memang saudara tidak menemukan panggilan yang khusus bagi saudara, saudara masih dapat banyak melakukan hal-hal yang dapat saudara lakukan. Secara umum, Tuhan menginginkan agar setiap anak-anaknya dapat menjadi saksi baginya, saudara. Jikalau saudara seorang dokter, jadilah saksi Kristus, saudara, dengan melayani setiap pasien saudara dengan kasih yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, apapun pekerjaan saudara saat ini, saudara dapat mengikuti panggilan Tuhan dengan benar. Jangan katakan bahwa saudara tidak layak untuk melayani Tuhan. Yesaya pun pada awalnya tidak layak. Bagaimana dia dapat menjadi penyambung lidah Tuhan jika ia dalam dosa najis bibir? Namun saudara, Allah telah mengampuni dia dengan kasih karunia-Nya. Allah melayakkan dia, saudara, di dalam ketidaklayakannya. Jangan pula saudara mengatakan saudara merasa tidak mampu. Allah yang sanggup melayakkan ketidaklayakan itu tentu sanggup memampukan ketidakmampuan saudara. Saudara, John Newton pernah berkata, "Saya sekarang tidak menjadi sebagaimana yang seharusnya menurut saya. Saya tidak menjadi sebagaimana yang saya harapkan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, saya sekarang tidaklah sebagaimana saya dahulu." Saudara, Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup setiap kita. Dengan kasih karunia-Nya, rencana Allah dalam hidup kita dapat menjadi kenyataan. Yaitu jikalau kita mau melakukan dan melayani Dia dengan kasih karunia-Nya yang telah Dia nyatakan dan bekerja di dalam kita. Baik saudara, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Amin. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk pimpinan Tuhan akan panggilan kami di dalam kehidupan kami yang Tuhan sudah nyatakan. Kami tahu Tuhan, hari ini jikalau kami ada, hari ini jikalau kami bisa melayani Tuhan, semua ini semata-mata karena kasih karunia yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Biarlah setiap kami di dalam panggilan kami yang berbeda-beda ini ya Tuhan, biarlah kami boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Biarlah hidup kami senantiasa boleh melayani Tuhan. Hidup kami senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, seperti Yesaya yang sudah merespon panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Dan kerinduan kami seperti itulah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pakai hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah firman ini boleh terus menguatkan hati kami. Dan biarlah firman ini boleh terus mengetuk hati kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita bersama-sama tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh tetap tinggal di dalam hati kita. Saudara, apakah kita masih mengingat firman Tuhan di dalam ayat hafalan 1 minggu yang lalu? Kalau ingat, mari kita bersama-sama boleh mengulangi kembali.
Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Saudara, untuk ayat hafalan dalam satu minggu ini adalah diambil dari Titus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-7. Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkannya oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Titus 3 ayatnya yang ke-7. Saudara, kita akan memuji Tuhan kembali. Satu lagu dari KPPK nomor 316. Rahmat Yesus yang indah telah menghapus dosa kita. Dosa kita telah ditebus. Jiwaku bebaslah. Sungguh indah rahmat Yesus. Begitu dalam, lebih dalam dari samudera, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku. Kita akan nyanyikan rahmat Yesus yang indah. Ada 3 ayat di sini, kita akan nyanyikan ketiga ayat ini. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku. Tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudera, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celah, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu dosa dekatnya dan beri kelepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudera, teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celah, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Rahmat Yesus yang indah pada yang berdosa. Bersandarkan kuasa-Nya, ku jadi miliknya. Diberi sentosa-Nya dan berkat yang kekal. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudera,
kita akan bersama-sama mendengarkan warta. Biarlah kita boleh ambil waktu sejenak. Saya persilakan. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, gimana kabarnya saudara? Kita bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan bagi setiap kita, bagi kehidupan kita hari lepas hari saudara. Saudara, ada beberapa warta yang bisa saudara simak dan saudara bisa perhatikan. Saudara, yang pertama, bagi saudara yang membutuhkan pelayanan doa, saudara bisa menghubungi nomor gereja dan juga saudara bisa menghubungi via WhatsApp supaya kita boleh sama-sama mendukung dan kita sama-sama boleh mendoakan. Dan juga bagi saudara yang membutuhkan pelayanan konseling dan dukungan, saudara dapat menghubungi hamba Tuhan yang ada. Nah, saudara, seperti biasa kita kebaktian doa tengah minggu pada hari Rabu jam 7 malam, kita akan sama-sama mengikutinya dengan menggunakan aplikasi Zoom, saudara. Dan juga untuk persekutuan wanita, saudara, akan diadakan pada hari Jumat seperti biasa jam 4 sore. Ibu-ibu dapat juga mengikutinya dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, saudara, bagi saudara yang terbeban untuk mendukung pelayanan di gereja, saudara bisa memberikan persembahan, baik itu persembahan mingguan maupun bagi saudara yang ingin memberikan persepuluhan, saudara bisa memberikan melalui transfer ke rekening yang dimiliki oleh gereja. Nah, saudara, untuk catatan bagi saudara yang memberikan persembahan persepuluhan, tolong saudara untuk memberikan kode nilai atau jumlah yang saudara berikan di belakangnya menambahkan angka 10 supaya dapat diketahui saudara, supaya tidak salah. Baik saudara, untuk yang berulang tahun di minggu ini tidak ada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Dan saudara, untuk beberapa pokok doa saudara yang bisa saudara ikuti. Yang pertama, mari saudara kita tetap sama-sama mendukung pemerintah di dalam menanggulangi penyebaran virus corona yang saat ini sedang merebak di mana-mana. Kita juga sama-sama doakan untuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu mengenai pembatasan sosial berskala besar, yaitu PSBB. Mari saudara kita sama-sama doakan dan juga kita taati supaya ini juga untuk mengurangi penyebaran daripada virus corona ini. Saudara, mari kita juga sama-sama terus berdoa, kerinduan kita bersama-sama untuk kita boleh dapat kembali beribadah bersama-sama di gedung gereja ini. Kita doakan supaya kita kerinduan kita bisa terwujudkan sehingga kita boleh berkumpul kembali bersama-sama untuk bersekutu. Mari kita juga sama-sama terus doakan bagi jemaat Tuhan, saudara-saudara kita yang saat ini sedang lemah tubuh, mereka yang sakit, mereka yang usia lanjut, mereka yang membutuhkan dukungan, kita doakan sama-sama. Dan yang terakhir saudara, mari kita terus doakan untuk situasi keamanan bangsa kita. Kita doakan terus supaya Tuhan yang memimpin dan menyertai dan memberikan hikmat kepada para pemimpin kita di dalam mereka mengambil setiap kebijakan. Dan juga kita berdoa saudara untuk setiap pergumulan kita secara pribadi. Apapun yang kita doakan, apapun yang kita gumulkan saat ini saudara, baik itu keluarga, baik itu pekerjaan, baik itu usaha kita, mari kita sama-sama doakan. Baik saudara, itu saja warta kita pada hari ini yang bisa saudara ikuti dan juga pokok-pokok doa yang bisa saudara doakan bersama-sama. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk kita bersama-sama kita menaikkan pujian, doksologi, dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan bawalah kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam perjalanan panggilan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.